Oke, teman-teman Turian.id akhirnya balik lagi ke sini sekarang. Spesial banget, nanti kayaknya gue pengen bikin liputan sendiri dari sini. Siap. Ini adalah Mas Pedro. Selamat sore Mas Pedro. Selamat sore. Luar biasa. Jadi Mas Pedro ini adalah kreator, konten kreator dan juga kolektor Adidas nih guys. Nanti bisa dilihat di sini banyak sekali backgroundnya Adidas. Jadi ketemu beliau itu di Inggris pada saat gue lagi kuliah. Nah Mas Pedro dulu dapat info dari ada temen gue si Ongki itu. Waktu itu lu juga suka ini kan, kalau misalnya ada barang-barang. Dulu aku naruh di mana, di Facebook kali ya Mas ya? Mungkin ya Facebook ya. Nah waktu gue mau ke sana pertama kali tuh, itu kedua. 2015 ya, 2015 itu. Iya. Nah lo yang ini nih apa? Gue dapat info dari Ongki itu terus. Kalau pas gue mau ke Liverpool juga tuh salah satunya memang waktu itu lebih ke London ya. Iya. Karena tim yang gue suka tuh ada di London. West Ham. Waktu itu masih di Upton Park. Iya. Terus karena pertandingannya lumayan, gue nonton 2 pertandingan saat itu. Awal sama akhirnya itu sekitar seminggu setelah pertama. Jadi kan ada waktu kosong tuh. Nah, gue mau ke stadion tuh bola, stadion tour. Seluruh stadion di UK, salah satunya di London, beberapa stadion udah gue kunjungin. Terus, wah sekalian deh ke Liverpool, Manchester ya kan, Liverpool. Gue kontak lo kan waktu itu, gue nginep di tempatnya dia nih. Ayo jadi mahasiswa tuh, rame-rame, dingin-dingin ya, wajib dingin banget tuh. Nah, Mas Pedro ini ada akun Instagramnya namanya Pedro_Wechem gitu. Nah, Wechem itu adalah pas aku tanya ternyata itu adalah West Ham ya Mas. Iya, itu selengeannya gue aja. Selengeannya Wechem. Jadi ini dia nanti ada pop-upnya. Nah, aku berangkat dari sosmednya Mas Pedro nih. Berarti dilihat ini kan banyak sekali tentang Adidas. Kenapa Mas Adidas suka Adidas? Sejak kapan Mas Pedro ini suka Adidas? Kalau sukanya sih sebenarnya nggak langsung suka ya gitu. Karena dulu awal-awalnya zaman sekolah kan sepatu harus hitam tuh. Iya benar. Iya kan. Benar. Nah, gue dulu sekolah tahun 90-an. Orang tua gue beliin gue Adidas tuh. Siluetnya gue lupa antara Gazelle atau Samba malah dulu. Ada tuh. Iya. Nah itu gue pakai terus sampai gue kuliah gue masih pakai itu. Jadi awet ya. Awet saat itu gue anjir ini sepatu simple terus awet pula gitu kan. Terus zaman itu kan kita kalau misalnya kondangan gitu diajak nyokap atau bokap atau ada teman juga pakai skets tuh masih oke lah gitu saat masih muda dulu kan. Dan tuh pakai sepatu itu mau acara formal mau acara yang semi formal nyaman-nyaman aja gitu kan, celana pendekan, celana panjangan. Akhirnya nah sekitar 2010-an tuh awalnya tuh karena gua cinta West Ham ini. Pas gua kesana terus ngelihat para fansnya gitu, hooligannya lah dibilang gitu ya. Pada Adidasan semua ya kan. Terus gue mulai menggali, tambah suka gue. Dan waktu itu gue suka, mereka kan sukanya pakainya yang vintage ya gitu kan. Kalau di toko Adidas sekarang yang lambangnya yang original bukan yang performance gitu. Oke. Nah, udah tuh di situ gue mulai suka.
dari City Series awalnya. Oh iya. Jadi nama-nama kota nih, ada nama kota, ada nama Island Series gitu kan. Nah, gue ngumpulin waktu itu London nih, belakang gue. Di London semua? Nih London semua, dari tahun ke tahun. Oh, dia ngebedain tetap London, tapi setiap tahunnya dia ganti versi. Nggak tiap tahun malah. Jadi tergantung momennya aja. Ada yang reissue, ada yang warnanya memang warna reissue yang dulu pernah. Yang warna merah sama hitam ini kan kita bilang OG, original. Iya. Warna yang London itu sebenarnya kayak gitu. Merah, stripnya hitam. Oh, ini yang pas ke UK kemarin itu yang dicari. Waktu itu gue nyari nih Dan dapat di itu? thrifting. Waktu yang pas lu gue dapat satu yang tahun 2018. 2012. Jadi keluaran tahun 2012 waktu itu. Gue dapetnya di Manchester tapi. Oh, Manchester. Gue dapetnya di Manchester itu, di size. Di size Manchester. Iya. Ya, jadi dulu Mas Pedro ini datang ke Liverpool, guys, ada nggak toko size ini? Ada, tapi nggak terlalu, cuma satu dan kecil sih gitu. Iya. Tapi emang di sana katanya sih lumayan lengkap di size itu. Nah, semenjak itu juga gue langsung apa sih ini, apa size dan Adidas, dan akhirnya gue beli, Mas. Gue beli yang versi yang di Jerman, apa sih namanya, Munich ya? Munchen. Ada, Ya, aku beli. ada. Oh, lo beli Munchen. Gue beli Munchen akhirnya. Di size juga. Itu karena bagus, jarang gue pakai. Kolektor juga dong. Iya. Nah, habis itu di sini berarti itu kan awal sukanya Adidas. Habis itu berangkat dari sukanya Adidas itu baru mulai mencari ke negara mana aja yang Mas Pedro udah pernah kunjungin. Kalau untuk hunting sih di Inggris terutama ya. Oh, Inggris. Tapi Gua lebih sering Adidas ke ini Inggris. di Jerman kan? Jerman justru. Mungkin kalau tidak ada halangan, mungkin di tahun ini memang ada tawaran gue ke sana, diundang. Nah, tapi ya belum tahu nih. Kalau jadi aja nanti kita buat podcast lagi. Aduh, boleh banget. Ke markasnya mereka gitu. Mudah-mudahan sih terlaksana lah. Amin. Nah, kalau hunting sepatu ya di situ sama Jepang sebenarnya. Waduh, kalau di Jepang tuh banyak tempat thrifting ya gitu, tempat sepatu juga yang rare, yang jarang, yang memang banyak yang Japan edition. Jadi di kota-kota atau negara lain juga nggak ada. Keluarnya hanya di Jepang aja. Jepang. Ini sorry guys, soal gue matanya kemana-mana ini. Emang banyak banget itu koleksinya. Ini dirawat berarti Mas? Iya, kebetulan ini AC-nya nyala terus. Nah, jadi itu salah satu yang membuat sepatunya awet. Ditambah gue masukin juga ada silika gel sama ada pengawet lain gitu. Oke, nah kembali ke luar negeri itu Mas Pedro udah pernah ke Jepang, ke UK, habis itu kemana lagi Mas? UK, gue pernah nonton Piala Dunia di Qatar ya. Terus sebenarnya kalau negara lain tuh ada, tapi zaman gue dulu belum terlalu ini ya, kayak ke Australia gue udah pernah, US juga udah pernah gitu. Tapi saat itu ke hobi gue yang lain tuh. Kalau US waktu itu lebih banyak koleksi ini kartu basket gue. Kartu basket. Kartu basket. Gue tuh huntingnya di sana. Kartu basket aja ke US guys. Ya saat itu ya. Karena emang hanya udah biangnya di sana gitu. Oh, biang. Nah, habis itu dari tadi udah pernah ke luar negeri, ada Qatar, ada US, Inggris, sama Jepang. Kayaknya aku pengen ke Inggris dulu. Alasan ke Inggris itu berarti mau nyari sepatu juga, Adidas juga, sama nonton bola. Sebenarnya utamanya waktu itu nonton bola. Utamanya nonton bola. Oh, nonton bola saat itu ya karena gue suka klub ini West Ham kan. Nonton bolanya mesti di stadion sih kalau memang ada duitnya, ada waktunya. Nah, itu udah berapa kali gue kesana. Udah di stadion yang lama, Upton Park, sampai yang baru nih terakhir gue 2020 sana. Sebelum pandemi banget. Nah itu sembari nonton, biasanya sambil cek-cek, ya ke size lah, terus ke tempat thrifting, Sunday market tuh kan banyak juga barang-barang aneh gitu.
Jadi emang diniatkan kalau ke Inggris itu nonton bola karena mendukung West Ham. Oke, nah alasannya itu aja berarti Mas. Ke setiap negara itu beda-beda alasan. Misalnya kalau aku kan ke Inggris itu karena ya bolanya aja. Habis itu ke Eropa tetap ke stadion Allianz Arena misalnya ke Jerman. Habis itu ke Prancis. Itu kan alasan aku untuk menentukan negara mana. Nah, kok Mas Pedro ini ke sesuatu negara itu apa yang dasar? Negara apapun, biasanya memang ada tujuannya. Kayak gue kemarin ke Thailand karena nonton konser. Terus Oh gitu. gue ke Jepang kemarin memang karena pengen thrifting barang-barang aneh lah di sana kan banyak. Terus gue ke Qatar tuh ya karena ada Piala Dunia saat itu gue nonton final di sana. Oh. Memang ada tujuan-tujuannya setiap negara itu. Tapi pas ketika di sana biasanya agendanya nambah tuh. Ya kalau dapat ada sesuatu aneh kan Kenapa enggak? kenapa enggak gitu, atau jersey gitu. Jersey. Nah, kalau di Inggris itu persiapannya Mas Pedro itu ya kayak biasa aja berarti ke sana. Nggak ada, oh ini mau ke Inggris, ada persiapan dulu kah ke sana atau itinerary-nya kah? Itinerary-nya biasanya kalau karena gue kerja juga kadang last minute juga dapat liburnya gitu kan. Gitu pas sudah tahu gue kosong, baru gue buat itinerary langsung aja mendadak loh tiketnya. Nah kalau di West Ham ada memang karena gue sempat jadi koresponden di sana, jadi ada kontak gue di sana. Wah, tiket udah aman sih pasti. Paling tinggal penginapan, cari yang biasanya ada langganan gue yang deket stadion gitu. Nah, paling aku pengen fokus coba di tips and triknya cara nonton di Inggris, Mas. Karena banyak orang mahal nggak sih nonton di Inggris itu, abis itu kayak gimana sih fansnya, sama nggak sih kayak di Indonesia? Kalau untuk tiketnya itu relatif ya, tiket tuh Tergantung match ya. Matchnya, kalau matchnya lawan timnya gede, biasanya 75 pounds tuh. Tapi kalau enggak, bisa 25, 35, ya kan, 40 kadang gitu. Jadi tergantung matchnya. Walaupun West Ham tim mediocre gitu kan. Tapi kalau pas lawannya Chelsea, harganya 75 gitu. Oke. Tapi memang kalau kita tinggal di sana, biasanya mereka membeli pakai season ticket. Karena lebih murah tuh, langsung beli per season, udah tuh dia bisa nonton kapan aja, home ya gitu. Kalau away mereka biasa terpisah rebutan lagi kan sendiri. Nah kalau fansnya itu sebenarnya ganas-ganas juga nggak sih di Inggris itu? Enggak seperti yang kita bayangkan kayak di film-film sih. Sebenarnya pas di sana ya mereka memang fanatik ya gitu, fanatik sih. Sesama kita antar klub tuh, apalagi kalau misalnya derby sama London itu ya, tapi lebih ke ngecen aja gitu, ngecen terus nggak sampai, gue belum pernah ngalamin sih sampai berantem karena sistematis dari keamanan mereka tuh bagus untuk stadion kan. Misalnya away datangnya awal dulu, jadi nggak akan dibarengin. Pulangnya pun begitu, pulangnya either home-nya dulu disuruh keluar atau away-nya dulu suruh keluar gitu. Jadi nggak pernah clash. Gue belum pernah ngalamin clash ya. Gitu. Kayaknya mereka udah cukup matang untuk menyelenggarakan sepak bola. Jadi dan sekalipun kata-kata ya paling cuma kata-kataan aja gitu. Iya, kata-kata ya celah-celahan aja. Kita antar temen kan misalnya lu MU kan, gue West Ham, gue celah kalah lu kemarin kan kayak gitu doang udah. Jadi gitu. Nggak sekeras di Indo, malah Indo kayaknya lebih keras banget sih, udah kayak pukul-pukulan. Jadi lebih baik. Nah, kita akan menuju ke sana, tapi berapa tahunnya ya nggak tahu lah gitu. Amin. Nah, berarti kalau nonton itu sebenarnya mudah-mudah aja. Tergantung lawannya siapa, habis itu misalnya dia ikut Champions atau enggak, atau dia lagi ada turnamen apa, nah itu biasanya harganya berbeda. Iya, Champion harganya beda juga. Habis itu belum lagi di tribun atas, tribun tengah, kayak bawah itu per tribun beda-beda. Dan kalau gue biasanya dapetnya karena kalau tiket dari bukan kalau tiket dapat dari ini. Tiket dapat dari klubnya, ada istilahnya tuh gue lupa. Nah itu biasanya gue dapat di belakang gawang. Belakang gawang. Tiket undangan lah gitu istilahnya. Invitation. Calo ada nggak sih Mas sana?
Ada. Iya benar ada. Ada. Tapi Ada. hati-hati. Ya kan Ya, biasanya karena nipu dia. iya. Kita nggak rekomen. yakin juga gitu dia. Kadang lawan tiket gitu Iya. dia sendiri gitu kan, bisa jadi memang dia ada kelebihan tiket gitu, Iya. tapi gue nggak pernah nyoba sih. Ya. Dan tapi itunya gue pernah beli bang pas lawan MU Liverpool di Liverpool itu pertama kali nyampe di Liverpool pengen coba nonton, ketipu lah gue sekitar berapa 50 pound. Lumayan tuh 50 pound itu 1 juta itu dulu. Iya. Karena itu ada calo juga dia nemennya nih tiket ya karena masih lugu kan kena lah itu. Habis itu nextnya dia berani jamin kalau misalnya ini bohong, aku akan anterin kamu ke depan sampai pintu masuk gitu. Jadi kalau misalnya bohong bisa kelihatan sama kamu, bisa ngaduin ke polisi aku bohong gitu. Dan ternyata memang ada calo, tapi memang hati-hati di sana. Jadi jangan, itu bukan rekomendasi, lebih baik beli langsung aja. Gitu. Benar. Oke. Di Inggris apa lagi Mas yang berkesan sama Mas Pedro? Ya gue bersama di sana ke stadion bola sih. Waktu gue pulang, orang rumah gue, nyokap gue nanya, kamu ke Buckingham Palace? Enggak. Kamu ke London Eye? Enggak. Nah, terus kemana aja? Stadion Wimbledon, Stadion London, Old Trafford, ya OT, terus apa? Liverpool apa? Itu Anfield Gue ke Anfield, stadionnya Everton juga gue ke sana. Gue Coventry juga, gue ke stadionnya sendiri. Mas Pedro sendiri apa Mas? Sendiri. Tapi di sana tuh gue ada sepupu gue yang memang lagi sekolah juga, tapi di Coventry gitu. Iya. Jadi sempat temenin gue juga kan ke Liverpool waktu itu dia sama ceweknya. Jadi memang dulu tempat saya itu tempat penampungan, banyak sekali yang datang. Isinya anak-anak Indo semua tuh main game ya kan. Oke, berarti kalau ke Inggris itu memang kalau lu suka bola ya emang harus ke Inggris sih, nonton bola di sana. Emang jangan cuma nyampe sana itu cuman lihat pemandangan aja, tapi nonton bola. Iya. Oke, kita lanjut ke Jepang. Nah, ke Jepang ini ada apa Mas? Kenapa pergi ke Jepang? Itu liburan kemarin sih gue udah hampir 5 tahun nggak libur, baru bisa dapat libur. Pilihan gue saat itu memang pengen banget ke Jepang. Itu ke Jepang gue yang kedua kali. Pertama kali itu 2014. Nah itu berkesan lah bagi gue Jepang. Dari segi negaranya enak, ramah, makanannya enak. Iya banget. Terus dia itu banyak barang-barang goib juga di sana gitu sebenarnya. Nah, gue kemarin 2 minggu di sana mau nge-explore aja. Kebetulan ada teman gue yang memang kerja di sana. Nah, dia baru peralihan resign gitu, mau ke kerjaan yang barunya, tapi ada waktu hampir 3 mingguan kosong. Temenin gue dia. Lu bisa bahasa Jepang, jadi enak tuh. Gue tinggal buat itinerary, gue mau ke sini nih, gue mau ke sini nih gitu. Yang dicari Mas Pedro itu di Jepang itu adalah itunya, tempat-tempat lokasi driftingnya. Iya. Ada itu Mas? Ada. Nama ya di Tokyo sih rata-rata ya. Jadi ada satu tempat juga yang ada toko sepatu langganan gue itu, namanya Soma. Itu isinya sepatu vintage semua. Di Osaka juga ada. Ini gue lupa nama daerahnya ya. Jadi nggak jauh juga dari kota Osakanya. Itu ada satu desa, village gitu, isinya barang thrifting semua. Jadi barang-barang vintage gitu loh. Dari sepatu, baju, jersey. Nah itu tinggal lo explore aja gitu. Kalau memang waktunya banyak tuh, satu tempat aja lu bisa explore-nya banyak banget. Karena kan dia nggak ke data tuh, dari taruh. Ya udah lu cari satu-satu. Kadang nggak ada yang ke display tuh. Biasanya gue malah beberapa nemuin barang yang nggak di display. Gue nemuin ada di box gitu. Malah nemuin barang-barang yang gue suka gitu. Berarti dapat itu Mas yang pas ke Jepang itu sepatunya? Jepang gue banyak. Sebelum Jepang gue lumayan dapat sepatu, jersey gue dapat, jerseynya Nakata gue dapet tuh, Nakata match one-nya lagi.
PI, sorry, player issue. Nah Kak, ada nggak sih Mas, misalnya kita beli thrifting, emang ini asli apa enggak Adidas tuh kita taunya itu dari mana? Kalau sepatu, kalau yang modern sekarang, selain lu lihat dari detailnya, itu kalau gue cukup satu. Orang kan biasanya bandingin, oh ininya apa, solnya, jahitannya. Gue cukup satu ngelihat art numbernya. Kalau kiri sama kanannya beda, itu asli. Art number. Ya, jadi di solnya itu dia ada nomornya di bawah, art number. Nah itu belakangnya kalau kiri sama kanan sepatu kiri sama sepatu kanannya sama, palsu udah. Oh gitu aja. Itu cara Itu sederhana. udah cara sederhana aja, udah cara sederhana. Selain lu ngelihat bentuknya ini rapi, terus kadang kan lemnya ada tuh yang lemnya parah juga, terus kita bilangnya komponen gitu. Jadi dapatnya sepatunya soalnya enggak, terus mereka nyatuin sendiri gitu kan. Itu kita bilang komponen, nah itu palsu gitu. I see. Jadi, nah kalau Jepang itu benar-benar rekomen buat teman-teman yang mau nyari thrifting. Ya, Gitu ya. nggak bisa, barangnya bagus karena orang Jepang Semua juga merek. kayaknya hampir semua dapat. Air Jordan aja di sana masih banyak yang langka-langka gitu. Nah itu taunya nanya temen di sana berarti apa Mas Pedro searching aja ya? Searching, nah memang itu nanti searching aja ada di Tokyo sama Osaka itu memang ada satu tempat. Yang satu tempat itu isinya memang barang-barang vintage. Satu village itu. Wow. Jadi wah itu memang mereka udah mengkelompokkan emang itu memang daerah untuk vintage. Nyari apapun yang vintage itu biasanya banyak di situ. Oke. Nah itu rekomendasi Mas Pedro kalau ke Jepang itu 3 hari, 1 hari cukupkah untuk mencari? 3 hari nggak cukup lah. Nggak cukup 3 hari. Kalau memang senang jalan-jalan, senang nyari ya. Kadang-kadang gini ya, kalau gua modelnya, misalnya hari pertama ke titik A ini, itu gua nggak langsung beli. Oh Jadi mapping dulu lah, istilahnya mapping gitu kan. Riset dulu. Riset, nah baru hari kedua atau ketiganya kesana lagi baru beli gitu. Atau kadang memang suka ada feeling, oh gue mesti beli nih, kalau enggak takutnya kadang-kadang ada feeling itu tuh. Iya. Ya gue langsung beli. Tapi kalau misalnya gue masih ragu-ragu tuh biasanya gue mapping, oh di toko ini ada ini, oke, ntar gue cari lagi. Karena namanya barang vintage, kan itu barang use ya, banyak barang use. Jadi siapa tahu di toko lain ada yang lebih bagus kondisinya gitu kan. Jadi gue biasanya mapping dulu. Gitu. Dan ke Jepang khusus itu aja? Atau ada misalnya pergi ke Gunung Fuji atau jalan-jalan? Gue kemarin lebih ke situ sih, lebih nyari lebih makan lah tuh, makan terus apa? Ya belanja sih, lebih banyak belanjanya saat itu. Oke. Nah berarti kalau misalnya ada yang mau mencari thrifting vintage itu ke Jepang lah rekomendasinya Mas Pedro ya. Oke. Ada tips lagi Mas untuk teman-teman kolektor apa yang misalnya ke Jepang itu yang hati-hatinya ditipunya atau gimana itu ada nggak sih? Gue belum nemuin ya di Jepang. Justru mungkin kota lain banyak, dengan teman-teman gue banyak hati-hati lah gitu. Tapi di Jepang tuh paling aman dan barangnya tuh rata-rata barang bagus di sana nyampainya gitu. Mungkin kalau di negara lain gue nggak tahu ya gitu. Tapi di Jepang gue masih rekomen sih nyari barang-barang yang aneh. Gitu, barang-barang goib. Kalau paling mahal ada Mas? Mahal relatif ya. Gue soalnya di sini nih rata-rata kalau barang yang langka aja, barang vintage tuh gue dapetnya dari sesama kolektor juga. Jadi nggak harus selalu beli. Ada yang swipe juga gitu loh. Jadi nggak sih rata. Ini sebenarnya kalau Adidas dibandingin merek yang tetangga lain gitu ya, Adidas tuh masih masuk akal sih gitu. Terjangkau. Walaupun yang sepatu lamanya gitu masih terjangkau lah. Iya. Masih reasonable lah. Reasonable.
Oke, kayaknya itu aja udah cukup setengah jam. Itu guys tentang Mas Pedro dengan Adidasnya. Nanti saya akan ada apa footage sedikit. Nanti jalan-jalan juga ya, Jalan-jalan. gua ajak tur. Ajak tur. Boleh. Makasih banyak Mas Pedro atas Sama-sama, waktunya. ya. Udah sibuk sekali nih, jadi pas sekali ada waktunya. Udah berarti hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun. Udah 10 tahun berarti kita. Iya, hampir 10 tahun. 2015 terakhir gua ketemu lu. Iya, 9 tahun. Wah, Mas Pedro nih kayaknya seru nih. Wah, udah aku ke sini. Oke, makasih banyak Mas Pedro. Siap. Sampai jumpa. Udah.